Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Mukarram, MC kita Ketua Masjid Jami At-Tawadud Bapak Ustadz Bapak Gunarto, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah sehat Mas Gun. Alhamdulillah. Qiraatul Quran suratul Yasin Ustadz Fazal. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Ketua Majelis Ta'limul Hidayah Bapak Ustadz Fadoli yang hadir senantiasa mengajak kita semua, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan dan umur panjang Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz yang lain yang hadir pada malam hari yang saya sebutkan satu persatu, pada orang tua kita alhamdulillah hadir, para ketua RT 01, 2, 3 dan 4, 5 dan 6 ya di blok A ini, walaupun di rumah yang belum hadir, tapi kita doakan para ketua RT yang senantiasa terdepan untuk kemajuan majelis taklim ini, dan biasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang sakit pada malam hari ini, baik yang sedang sakit di rumah masing-masing maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Khusus orang tua kita Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Zubaidi yang terus kita doakan, walaupun beliau tidak hadir di sini tapi hatinya bersama-sama kita walaupun di rumah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mengangkat daripada berbagai macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan umur panjang. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, mudah-mudahan diberikan cahaya di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di Raudhatul Jannah. Wabil khusus yang pagi hari ini almarhum Bapak siapa? Marzuki. Bapak Marzuki bin Said, insya Allah di hari Jumat ini adalah merupakan
suatu hari yang sangat baik, hari yang baik, Yaumul Jumat, mudah-mudahan husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di Radul Jannah. Kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga hadirin wal hadirat, terutama bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, Allah takdirkan kita semua ini cuaca yang sangat baik, turun hujan berkah. Walaupun di sisi lain ada yang ketakutan juga di daerah Jakarta Utara sana kebanjiran, kita masih bersyukur memasuki kita kasih sehingga kebanjiran sekarang. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu sebagai tanda syukur kita semua hadir bersama-sama mencari ilmu. Yakinlah, mudah-mudahan kita semua masuk dalam hadis Rasulullah, man ahabba ibsatalahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, diberkahi rezekinya, falyasir rahimah, hendaklah kita terus yang menyatukan tali silaturahim. Selain kita, tujuan kita pada hari ini adalah mencari ilmu yang wajib. Insyaallah ini adalah bentuk silaturahmi kita. Janji Allah, Allah akan panjangkan umur kita. Janji Allah akan mudahkan rezeki buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari ini kita lihat fenomena alam yang ngamuk. Kalau dulu banjir sering terjadi di Jakarta, di Jakarta sekarang alhamdulillah menurut saya nggak seberapa adem ayem, betul gak? Bahkan kita tahun 2000 berapa? 2005 ya dulu di sini ya. 2005 banjir terbesar dulu di Jakarta, kita kena imbasnya dulu. Rusun Cinta Kasih hampir sereher, masih ingat gak? Tuh, sekolah aja dulu ingat tuh, udah mau masuk ke kantor. Alhamdulillah sekarang paling sedikit-sedikit pompanya besar. Tapi kalau pompanya macet, rendam juga kita kayak mangkok. Sebetulnya ini sudah diteruskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal zu'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, bahwa Allah akan menguji manusia dengan suatu bentuk ujian. Allah diberikan kepada manusia. Yang pertama adalah minal khawf, ketakutan. Ya, bagaimana ketakutannya saudara-saudara kita yang terkena banjir di Sumatera ya, kekurangan makanan itu terjadi. Walzu, kelaparan. Akhirnya kemarin ada yang mau ya Indomaret dan sebagainya, apalah ya, sehingga dia di medsos saya lihat ada orang tua yang ngambil Indomie karena kelaparan. Akhirnya dia bilang, mohon maaf, saya mengambil Indomie kenapa? Karena anak saya kelaparan. Memang ketika kelaparan gak ada sesuatu, jangankan yang lain, babi sekalipun, kalau memang tidak ada makanan yang lain untuk kehidupan, boleh dimakan. Kalau memang sudah tidak ada lagi, ya. Minal zu, minal khawf wal zu' wa naqsim, banyaknya kematian. Di rusun aja hampir berapa bulan, dia berapa kali. Sekarang yang terjadi di Sumatera, berapa ratus orang yang meninggal dunia dalam hitungan kemarin jam. Lihat ya, wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat, kurangnya buah-buahan. Di Jakarta apa yang tidak ada? Kita walaupun nggak nanam di Jakarta, di JB coba aja lihat, mangga banyak, segala macam banyak, bersyukur. Tapi mereka lihat yang terkena bencana sekarang, jangankan buah-buahan, yang ada apa? Gelondongan kayu. Mang hujannya ke kayu dari rumah. Hah? Wah, itu mah hujan tuh kayu lapuk. Memang Allah menurunkan kayu dari langit. Itulah para bodoh pejabat-pejabat seperti itu ya. Kita nanti bahas tuh. Tapi semua itu
Wa basyiris sabirin, kata Allah, hendaklah kita bersabar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam tentunya dalam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh bencana, insyaallah kita doakan husnul khatimah. Ada seorang suami mencari istrinya. Ya alhamdulillah istrinya lagi sholat asar. Mereka pakai apa? Masih pakai mukena, insyaallah tuh dalam keadaan bencana dicabut oleh Allah ketika sholat husnul khatimah. Tapi apa yang kita hadapi? Wa basyiris sabirin, maka bergembiralah bagi mereka yang sabar. Dalam hitungan menit, dalam hitungan detik, harta yang dikumpulkan semua Allah hancurkan kalau memang itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala datang musibah itu akan menjadi indah dan akan bergembira tatkala di mulutnya dia ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mah kalau ada di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kematian doang. Padahal setiap musibah apapun ya kita jatuh innalillahi, jangan jadul. Ini mah ditajung jadul lagi. Ya, yang terbaik itu kata-kata ketika kita mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah, tapi kembali lagi kepada Allah. Tapi kata Allah apa? Kullu syai'in sababun. Setiap sesuatu itu ada sebabnya. Kenapa itu terjadi banjir bandang seperti itu? Yang dikumpulkan oleh Allah saksinya apa? Gelondongan kayu. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya kerusakan di muka bumi ini, di langit dan di bumi, karena tangan-tangan manusia. Siapa tangan-tangan manusia ini? Tangan-tangan yang berkuasa. Betul apa tidak? Siapa yang kasih izin? Yang berkuasa dah. Mereka berkelak di mana? Coba lihat. Indonesia yang begitu kaya, di situ ada yang namanya baru kemarin kelihatan apa? Bandara internasional ilegal. Masa bandara internasional ilegal tanpa bea cukai, tanpa imigrasi, bebas banget mereka mengeruk harta kekayaan Indonesia. Coba lihat, tiap malam diangkut ke sana. Mereka yang untung dibawa ke sana, begitu hujan turun, siapa? Rakyat Indonesia banyak korban. Seperti itu yang berikan izin tersebut, yang meresmikan tersebut harusnya dihukum. Kenapa enggak? Tapi ya itulah negara kita. Diingatkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi siapa? Ibnu Mas'ud. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi Ibnu Mas'ud itu salah satu periwayat hadis, mendengar ketika Nabi berbicara seperti saya seperti ini. Nih, ini para sahabat nih, di zaman Rasul begitu. Nah, para sahabat itu salah satunya Ibnu Mas'ud mendengarkan apa yang diucapkan Rasulullah. Maka apa yang diucapkan Rasulullah itu namanya hadis. Maka hadis ini dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud. Dia mendengar Rasulullah SAW qala, bersabda. Apa kata Nabi? Alaikum bisidqi, hendaklah kamu berbuat jujur. Kenapa kita harus berbuat jujur? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan
akan membuat kepada kebaikan, akan membawa kepada kebaikan. Kalau orang berbuat jujur, efek kesininya positif, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Wa innar ruzula, dan apabila seseorang yasduqu, berbuat jujur, wa yataharrus sidqa, dan senantiasa berbuat jujur. Sekali dia jujur, dua kali dia jujur, berusaha untuk jujur, makanya dia akan habit hatta yuktaba indallahi sidqa, maka Allah akan mencatat dia orang yang jujur. Kalau kita semua jujur dari mulai diri kita, ketika di keluarga kita jujur, menjadi RT pun jujur, ya, jujur, maka kejujuran itu pasti akan positif kepada kebaikan. Ya. Dan kalau sekali kita jujur, dua kali kita jujur, maka hatta yuktaba indallahi sidqa, Allah akan mencatat orang yang jujur, dan dia akan diberikan gelar orang yang benar, sidik, kayak Abu Bakar, orang yang jujur. Dan kalau sekali jujur, dua kali jujur, dia akan berhati-hati, ya, dia akan berhati-hati sehingga dia tidak pernah berbuat bohong. Kita sudah jujur gak dalam diri kita? Sudah jujur gak kepada istri kita? Jadi minimal jadi ketua RT udah jujur gak kepada masyarakat terkecilnya dulu deh, ya. EOP udah kasih belak-belakan aja, uangnya nggak seberapa, masa bohong, aduh, gitu kan. Nah, karena dari awal itulah akan timbul kedustaan. Lawan jujur apa? Dusta. Sekarang jujur versus dusta, cari yang jujur tuh langka. Justru orang yang jujur sekali dimusuhin, dibuang yang jujur gitu. Kenapa? Karena terorganisirnya kezoliman yang ada. Lawan dari jujur apa? Bohong, dusta, ya. Wa innal kadhiba, hendaklah kita menjauhi perbuatan dusta. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena yang namanya dusta itu akan membawa kepada kemaksiatan, akan membawa kepada keburukan. Tuh, oh saya nggak meresmikan, keluarlah videonya. Wah, saya tidak mengizinkan menteri. Nih, sekarang digital nggak bisa dibohongin. Itu baru di dunia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita sangat malu sekali loh. Ketika Allah lo bohong, lihat tuh videonya tuh, aduh. Di dunia saja, ya karena mereka suka berani bohong, ya. Padahal fa innal fujuro yahdi ilan nar, kebohongan itu akan membawa ke neraka, kebohongan itu akan membawa bencana, kebohongan itu akan merugikan semua rakyat. Identik neraka itu apa sih? Kesusahan, bencana tuh akibat kebohongan para pejabat, kebohongan para pemimpin, karena takut kalau dia jujur dipecah. Akhirnya apa? Backing kebohongan itu. Padahal jabatan siapa sih? Ya. Akhirnya apa? Korupsi di mana-mana. Akibat korupsi di mana-mana. Nah, kalau udah terjadi begini siapa? Indonesia tuh kaya raya. Coba apa yang ada gak ada di Indonesia? Ayo. Pertambangan emas di Papua kita nikmatin apa kagak? Kagak. Akibat pula pemimpin akhirnya yang nikmatin apa? Amerika. Padahal itu kalau emas Freeport itu dihasilkan oleh Indonesia. Kata orang yang pembohong kemarin gitu kan, 70% misalkan kasih Indonesia,
kita bisa dapat dari Freeport itu berapa? Minimal jutaan rakyatnya. Kaya gak kira? Kaya. Belum dari hasil hutan, belum dari hasil laut. Laut ditangkap-tangkapin, dipager-pagerin. Hah? Semuanya. Akhirnya apa yang dulu pakai apa bambu, sekarang udah diuruk. Habis. Siapa yang kaya? Ya dia yang kaya. Betul apa enggak? Betul. Begitu kayanya Indonesia, beratus-ratus triliun di korupsi, masih untung masih ada Indonesia. Berarti Indonesia itu sangat kaya. Udah dirampok, udah dikorupsi, masih berdiri Indonesia. Hebat gak? Hebat, saking kayanya Indonesia. Oh ya? Tuh. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Akibat kebohongan itu maka akan membawa kepada neraka. Neraka identik dengan apa? Kesusahan, kemiskinan. Ya. Indonesia semakin miskin, harga barang-barang naik. Betul apa enggak? Yang enaknya dia berpuasa kumpulin tuh 2 triliunan. Buat apa? Ya buat nyogok lagi mereka supaya mendukung. Begitu tidak dibayar, cerita dia belum keluar biaya operasionalnya. Adakah orang rusun yang ikut di sini? Ada gak? Ada. Hati-hati pertanggungjawaban di akhirat tuh. Makanya kalau kasih uang jangan sembarangan diambil melulu. Lihat, kita udah benar haram dan halal, betul apa enggak? Betul. Kalau uang itu disogok untuk kezaliman, jangan mau. Kita pun akan dosa dan kelak nanti akan bagian golongan yang mereka tuh. Mau enggak? Kita ingin golongan yang jujur, golongannya di belakangnya Rasulullah, betul apa enggak? Tapi kalau golongan-golongan pemimpin yang zalim di belakangnya nanti, silakan nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innar razula, dan apabila seseorang layak ibu berbuat dusta, berbuat bohong. Apa itu dusta bohong? Apa yang diomongkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, betul apa enggak? Yang membohong dia pilih, ya udah serah. Ngomongnya begini, nyeplos begini. Ngomongnya begitu, ngomongnya ya enggak lah, gak ikut-ikutan. Keluarlah video, ayo. Dan sekarang semuanya dia udah kuasai. Seluruh aparatur kuasai. Siapa yang gak doyan duit? Lama enggak? Duit semua dia kumpulkan. Pedagang puasa aja pengen berpuasa. Jangan-jangan dia kayak Fir'aun nanti. Sekalian anar rubukumul alat, kalian yang ngaku Tuhan kalian nanti. Iya. Tuh. Wa innar razula, dan apabila seseorang layak ibu berbuat bohong, wa yataharrul kadhiba, dan senantiasa berbuat bohong. Satu kali bohong, akhirnya kedua kali bohong. Hati-hati tuh. Ngalamin gak kita seperti itu? Ngalamin. Bohong siapa yang sama bini, mal bohong sama bini tuh, hati-hati tuh. Sering kan ngumpetin gak jujur, gak berkah tuh. Ya kan, bohong pajar. Ya. Itu jangan usah gede-gede tingkat pejabat-pejabat lah. Coba perhatikan di keluarga sendiri, ya pernah gak kita bohong sama anak, bohong sama bini? Sering kan bohong sama bini. Apalagi masalah duit ya. Gitu kan. Bila perlu kalau ketahuan anaknya tuh, anaknya disumpah. Lu jangan ngomong sama mak lu ya. Itu sama seperti itu. Ya, sekali bohong, 2 kali bohong, 3 kali bohong, akhirnya apa kata Allah? Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Maka Allah akan mencatat dia menjadi pembohong, al-kadzdzab. Dulu di zaman Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal dunia, yang diwariskan oleh Nabi itu adalah hanya kepemimpinan, khilafah. Tapi Nabi sudah tidak lagi. Kenapa? Khatamil anbiya'i wal mursalin.
Nabi Muhammad itu penerus Nabi. Akhirnya banyak yang mengaku Nabi. Seperti siapa? Al-Musailamah. Maka pantas dia diberi gelar Al-Kadzab. Wah, senang saya diberi gelar Al-Kadzab walaupun bahasa Arab, padahal dia pembohong. Nauzubillah. Hati-hati. Jadi kalau sekali bohong, kedua kali bohong, akhirnya bohong terus tuh. Akhirnya bohong itu udah biasa. Ya, itu semuanya kesalahan dituduhkan ke saya ya. Bohong. Hati. Maka oleh karena itu akibatnya apa yang terjadi? Setiap terjadi peristiwa maka akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan. Bagaimana kehancurnya negeri kita ini kalau pemimpinnya adalah seperti itu? Kenapa? Padahal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, diri kita aja mimpin. Mimpin apa? Tangan kaki kita. Tadi dibaca dalam surat Yasin. Apa ya? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa artinya penjelasan? Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Ketika suatu hari nanti di yaumul kiamat, ketika yang disebut dengan yaumul hisab, hari di mana dihisabnya manusia. Kita itu masih panjang loh perjalanan. Kita ingat dari alam rahim. Alam rahim kita baru alam yang kedua, namanya alam dunia. Nah, kalau ingin masuk surga ya harus mati dulu. Kenapa? Semuanya pasti mati. Harus melewati yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah itu adalah jembatan antara dunia dengan alam akhirat. Nah, seluruh manusia pada saat ini baru berada di alam barzah. Nanti terjadi yang namanya kiamat. Percaya nggak kiamat? Percaya. Kiamat ataupun iman yang keberapa? Hei, ngaku orang yang beriman. Kiamat ataupun iman yang keberapa? Masya Allah nggak tahu. Rukun iman ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kitab-kitab. 4. Percaya kepada Rasul Allah. 5. Percaya kepada hari akhir. 6. Percaya kepada takdir Allah, baik buruk datang dari Allah. Masa sudah ajarin ke anak SD ngaku iman, rukun iman gitu nyaho, aduh. Kan diajarin iman kepada Allah, yakin dan percaya kepada Allah, iman kepada malaikat. Malaikat ada berapa? 10 malaikat. Kita belum bertemu malaikat, Nabi udah bertemu, pasti kembali ketemu dengan malaikat Israel. Sekarang malaikat Israel itu sudah hati-hati, banyak sekali dinyusun. Kiri kanannya udah ada, hati-hati. Kita gak ngelihat, malaikat Israel mau tahu. Ya, udah mati meninggal dunia baru kelihatan menteri. Oh, Israel datang. Bila Israel datang memanggil, jasad terkubur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, hati termenung di kedinginan. Kayaknya kalau dia nggak tahu rukun iman, akhirnya nggak takut sama Allah. Ya udah, bohong aja terus jadinya. Nggak takut sama malaikat. Malaikat Israel ada, bahkan malaikat Munkar dan Nakir sebentar lagi tuh. Orang-orang yang meninggal dunia udah ketemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Mau ketemu nggak? 5 pertanyaan ntar ditanya. Yang pertama apa? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan kita? Yakin? Insya Allah. Mampukah kita nanti menjawabnya? Insya Allah. Kalau di hati kita hanya Allah,
Bukan di hati kita, bukan jabatan. Di hati kita bukan iblis. Pasti bisa menjawab Allahu Rabbi. Lolos tuh. Ya. Tapi ucapin Allah aja malas banget. La ilaha illallah aja lemes banget kayaknya. Gimana kita? Ya. Marrabuka, man nabiyuka, siapa nabi kita? Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad menteladani umat Nabi Muhammad senantiasa bersolawat. Nanti yang ngomong bukan mulut nih, tangan kita. Ayyawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan yang ngomong, kenapa? Mulutnya suka bohong. Wa tasadu arjuluhum, kaki kita menjadi saksi. Oh, ya. Marrabuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Siapa saudara kita? Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukmin. Cinta damai, saling menolong, ya, kasih sayang, ya. Percintaan kita, kasih sayang kita tidak terbatas dengan darah, tidak terbatas dengan suku, tidak terbatas dengan negara, bahkan dunia. Itu adalah persaudaraan kita yang hakiki. Nih, saudara kita yang sedang bencana di sana, kita kemarin alhamdulillah di sekolah berdoa, udah ngumpulin tuh donasi, insya Allah udah sampai ke sana. Itu bentuk cinta kasih kita. Seperti kita dulu dibongkar dari Kali Angke, siapa yang bawa ke sini? Ingat dong, ketika kita ditolong, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dulu kita tangan di bawah, bagaimana kita tangan di atas? Allah tidak melihat besar kecilnya, tapi yang penting sedikit bisa menyisihkan. Insya Allah itu menjadi berkah. Apa itu? Bentuk cinta kepada saudara kita. Buktikan. Kalau nggak buktikan, Balero nggak bisa jawab nanti. Ya, man ikhwanuka, ya, man kiblatuka, mana kiblatmu? Mana kiblatnya? Oh, Ka'bah. Sehari berapa kali kita menghadap ke Ka'bah? 5 kali. Kalau tambah sunat duha lebih 5 kali. Kira-kira kita bisa kan menjawabnya kelak? Cucumuk datang. Bisa gak? Insya Allah kalau kita tidak pernah meninggalkan sholat, yang gak sholat segera sholat. Ya, gimana kita bisa menjawab kiblat kita kalau kita tidak sholat? Gimana kita bisa menjawab Tuhan kita kalau kita tidak sholat? Betul apa enggak? Sebanyak dosa apapun gak apa-apa, sholatlah. Kenapa? Nih ibaratnya, ini bukan kopi sih, teh. Nah apa? Tahu teh? Tahu kopi? Tapi kopi hitam biasanya kalau diminum ada dedeknya nggak? Kira-kira nih kopi yang berwarna hitam, kalau kita terus pakai air, gitu, lama kelamaan berubah ke warnanya. Semakin banyak, semakin terus diairin, maka si kopi tadi akan berubah menjadi bening kembali. Betul apa enggak? Betul lah. Ibaratnya manusia, saya pun banyak dosa, pasti semuanya banyak dosa. Betul Pak? Yang ngaji pada malam hari ini, yang sholatnya belentang-belentong, mulai sekarang lakukan sholatnya. Kalau bisa sendiri, tingkatkan untuk sholat berjamaah. Wah, saya mah kerja susah. Insya Allah kalau kita bekerja sambil sholat berkah rezekinya. Tapi kalau kita bekerja ninggalin sholat gak bakalan berkah. Yakinlah kalau kita menjaga sholat kita, Allah akan menjaga rezeki kita. Kalau kita menjaga sholat kita, Allah akan menjaga apa yang kita butuhkan. Betul apa enggak? Jangan merasa banyak dosa, saya banyak dosa gak usah sholat, cukup aja eling gitu. Tau eling? Niat tuang, biblak betul. Ajaran dari mana tuh? Masih ayah kayak gitu? Nggak ada, cukup niat, dia hanya cukup rukun pertama doang.
Ya udah, kalau mau makan dia niat aja, gak usah makan. Nah, walaupun banyak dosa, seapapun dosa kita, ibaratnya sholat itu adalah mandi. Sekotor apapun badan kita, banyak dagingnya, banyak olinya, gitu kan? Tapi kalau dibersihin setiap hari, kira-kira bersih gak? Ya memang kalau tidak hitam mah hitam aja nggak apa-apa. Tapi kan olinya hilang, betul apa enggak? Yang paling ganteng mungkin hitam di Indonesia, kan paling ganteng di Afrika. Coba, gak usah jauh-jauh tuh, ke sebelah aja, ke sono. Kira-kira gue sama dia gantengan siapa gitu kan? Alhamdulillah, penting sholat ya. Jaga sholat kita, ingetin sholat kita, karena yang paling susah itu sholat. Ya, kenapa sholat itu penting? Ayyuma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling pertama dihisab di yaumal qiyamah tuh, udah hancur lebur alam semesta ini, namanya kiamat. Nah, kiamat sekarang ini udah terjadi, tapi baru kiamat sugro. Kiamat sugro itu bagian kiamat kecil-kecil. Nanti kiamat kubro, semua gunung hancur tuh. Laut sekarang udah mulai tuh, ayo udah ngepak-ngepak keluar tuh di Ancol, lihat gak kemarin tuh. Oh, wow. Kenapa udah mulai tuh? Udah gak bisa nampung. Nanti ketika kiamat benar-benar terjadi tuh, lautan hancur, bukan begini tsunami, semua yang terjadi seluruh dunia hancur semuanya. Tapi yakinlah, orang yang percaya pada kiamat gak bakalan ngerasain kiamat, karena sebelum kiamat terjadi Allah matikan dulu. Nih umat Nabi Muhammad yang percaya dan beriman, matikan. Tapi mereka orang-orang kafir, mungkin orang Amerika bawa senjata, ini apa yang terjadi, nuklir. Padahal itu kiamat. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada hari kiamat. Oh, ya. Nanti di yaumul kiamat itu sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah amal yang lainnya pun benar. Karena setelah yakin kepada Allah, dua kalimat syahadat, tangga yang kedua adalah sholat. Bapak Ibu, ini yang punya istri sholat kan diperhatiin tuh. Nih, ya? Kan saya udah dengar, anak-anak juga saya sudah kasih tahu. Di zaman Rasul ada satu keluarga meninggal dunia, anaknya kaget. Kenapa? Si bapaknya meninggal dunia, semua tetangganya pada lari, gak mau ngurusin. Kenapa? Dia datanglah kepada Rasul, ya Rasul, kenapa bapak saya meninggal dunia, tidak ada yang mau mendekat? Kenapa ya? Akhirnya Rasul menyuruh tuh sahabat, datang ke sahabat, kaget. Ternyata apa? Ternyata bapaknya kenapa gak mau diurusin, dideketin? Karena dia berubah menjadi babi. Akhirnya sahabat datang pada Rasul, ya Rasul, benar dia itu gak mau karena berubah menjadi babi. Kaget Rasul. Kemudian datang Rasul, langsung Rasul datang, kemudian ditanya, nah kamu tahu bapak kamu memang sama sekali gak sholat? Coba pikir-pikir. Kata anaknya, oh saya lihat bapak waktu itu pergi sama saya, dia sholat. Karena yang lain pada sholat, dia ikut sholat, malu kayak gitu. Sekali sholatnya, akhirnya Rasul mohon pada Allah, ya Allah tolong kembalikan orang tersebut seperti semula. Akhirnya dikembalikan menjadi manusia seperti biasa. Tapi hanya berapa? Hanya beberapa saat balik lagi. Kenapa? Sholatnya sekali. Ayo, mau nanti yang gak sholatnya beberapa kali kirim itu? Hah? Karena nanti di yaumul kiamah yang masuk ke neraka, ahli neraka itu bukan bentuk manusia. Salah satunya orang yang gak sholat, dia dalam bentuk babi. Kan dengar, ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, panjang dikit gak apa-apa ya, angkat-angkat dikit ya, apa-apa. Zaman Nabi Sulaiman itu salah satu nabi yang dia tahu arti bahasa binatang. Kucing tahu, ini semua tahu. Akhirnya dihadapkan pada Rasul 3 binatang. Yang pertama adalah kucing, anjing, babi. Tahu kan kucing loh? Anjing tahu? Di Rasul nggak ada langsung. Babi nggak ada, celeng. Ada babinya baik malam. Kata Nabi Sulaiman, hei kucing, ya Hurairah, hei kucing. Ya, ada Abi Hurairah itu sahabat Nabi yang cinta pada kucing. Makanya digelar Abi Hurairah. Hei kucing, silakan engkau memuji kepada Allah.
Bagaimana kucing memujinya? Alhamdulillahilladzi ja'alani al-khira walam yaj'alani, sebelahnya ada apa? Anjing. Walam yaj'alani kalban. Kata kucing, segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku kucing, tidaklah aku dijadikan apa? Anjing. Kenapa? Kucing itu suci, boleh dipegang, boleh dipelihara. Bahkan kucing itu salah satu adalah binatang kesayangan Nabi. Maka para sahabat mengurusnya. Tapi bentar-bentar itu adalah kesayangan Nabi, kucing banyak diliarin, kayaknya berantakan, nggak begitu juga kali gitu. Di rusun gara-gara kucing ada yang berantem kan? Ada. Satu aja urut kucingnya, dipelihara yang benar gitu kan. Jangan banyak berantakan, akhirnya rumah kayak botai kucing ya, kayak juga. Kucing boleh dipelihara, kucing dipegang juga suci. Tapi tetap aja tainya mah najis gitu kan. Ya, kucingnya mah najis tetap. Tapi lebih mulia daripada apa? Anjing. Anjing itu adalah najis. Namanya najis mughalladhah. Hei anjing, silakan engkau memuji. Apa kata anjing? Alhamdulillahilladzi ja'alani al-kalba wa lam yaj'alani, sebelahnya apa? Khinzir. Tidaklah aku dijadikan anjing. Terima kasih engkau telah menjadikan ku anjing, tidaklah aku dijadikan babi. Kenapa? Anjing boleh dipelihara, masih boleh, asal benar-benar bisa untuk menjaga najisnya. Ya. Ayat yang terakhir apa? Babi, silakan kau memuji. Kata babi, alhamdulillahilladzi ja'alani al-khinzir wa lam yaj'alani tarikus shalah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku anjing, tidaklah aku menjadikan orang yang meninggalkan sholat. Tuh. Jadi yang namanya babi itu bulunya semuanya nggak boleh, bahkan memeliharanya pun nggak boleh. Sama-sama najis mughalladhah. Kalau kena najis, bahkan selain diairin, satu kalinya harus pakai apa? Tanah untuk mensucikannya. Dan itu adalah binatang yang jelas dalam Al-Quran adalah haram. Binatang yang paling najis, tapi yang lebih martabatnya lebih najis. Martabatnya lebih parah daripada babi apa? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Baca nih, pas sholat gak tuh? Anak-anak belajar sholat ya. Nih, dengerin bapak-bapak. Kalau punya anak udah 7 tahun kamu sholat, 10 tahun kamu sholat, getok aja kakinya. Kalau sama guru digebuk nanti protes lagi. Zaman sekarang kan begitu. Padahal kita nih angkatan tahun 80-70 baru begitu. Begitu sama bapaknya, kamu berantem dan sebagainya. Bilang sama bapaknya, tambahin mampu. Sekarang apa? Datang ke sekolah, wah rame-rame. Waduh, seperti itu. Gimana anaknya mau nurut? Akhirnya yang susah siapa? Orang paknya, orang tuanya. Ini apa? Karena dibelain, syukur tuh anaknya melawan sama orang tuanya. Tuh, kalau sudah diserahin sama guru ngaji, Mas Gun, sama ke sekolah, yakinlah gak bakalan babak belur kebetulan lagi sekarang. Percayakan aja, berarti anaknya bandel. Itulah bangga. Kata Pak Prabowo apa kemarin? Kalau anaknya bandel, berarti bapaknya juga semalam bandel gitu kan. Tuh ya. Jadi kalau gak sholat nih kayak seperti ini 10 tahun boleh, sahabat apanya? Jangan mukanya, jangan kakinya. Itu sebagai tanda apa? Ketika nanti di yaumul qiyamah anaknya, saya nggak sholat, kata anaknya, bobo, saya nggak pernah diajak sholat sama bapaknya, saya pernah diajak suruh. Akhirnya apa yang ngomong? No, kaki jadi saksi. Berapa enggak? Tuh ya, gimana? Nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di malam hari ini yang terpenting kita belajar jujur. Jujur pada diri kita sendiri aja, gak usah jauh-jauh dulu. Kalau mampu kita jujur pada diri sendiri, insya Allah kita jujur sama keluarga. Kalau kita jujur sama keluarga, jadi ketua RT, insya Allah menjadi ketua RT yang jujur terhadap masyarakatnya. Kalau dipilih menjadi ketua RW, insya Allah menjadi ketua RW yang jujur. Satu RT, satu keluarga jujur, alhamdulillah. Masuk satu RT 40 jujur, alhamdulillah. Nih orang rusun nih, satu RW jujur, alhamdulillah. Begitu jadi lurah, satu lurah jujur. Begitu juga wali kota,
Insya Allah satu wali kota jujur, satu DKI jujur, satu Indonesia jujur. Kalau jujur gak bakalan tuh yang namanya yang terjadi yang sekarang bencana itu. Kenapa? Gak bakalan dia semena-mena memberikan izin, karena dia mikir buat apa lo keuntungan, gua untung berapa miliar triliun, tapi rakyat tuh yang hancur. Betul apa enggak? Kenapa? Rasa percaya diri, kejujuran orang yang jujur, takut kepada Allah Subhanahu. Ini sama hukum kagak takut, sama lagi sama orang-orang kagak takut, apalagi mungkin sama Allah gak takut. Bila perlu saya jadi Tuhan Fir'aun, na'udzubillah. Kalau udah seperti itu ya hancurlah. Yang terjadi apa? Hukum rimba. Bagaimana rakyat bisa, kalau rakyat sudah lapar, kalau rakyat tercekik, tunggu aja. Sekarang sudah mulai penjajahan kita. Dulu zaman Belanda begitu. Awalnya apa? Datang ke Indonesia nyari rempah-rempah, betul apa enggak? Akhirnya nyari rempah-rempah enak nih. Kalau begitu mending kita ambil, betul apa enggak? Akhirnya apa? Maluku mulai dijajah, ya, Ternate mulai dijajah. Akhirnya apa? Maluku Ternate diadu domba sama dia, Divide et Impera. Akhirnya apa? Jajah lagi ke Jakarta. Apa yang terjadi tuh? Dari Panarukan, orang Banten, siapa di sini orang Serang? Kerja Rodi, Panarukan bikin apa? Kereta sampai ujung sana. Ya, kita yang susahnya, dia yang untungnya. Itulah Divide et Impera. Gampang, carilah pemimpin yang bisa mendukung dia dan dia spon semuanya, tapi untuk menghancurkan rakyatnya. Na'udzubillah. Dengan kejujuran ini bisa kembali Indonesia makmur. Tapi kalau kebohongan terus ada, saya yakin kehancuran negeri ini akan cepat sekali. Tapi masih ada orang-orang yang jujur. Tapi sekarang bandingnya orang jujur satu, yang tidak jujurnya 10 ya kalah. Ya, kebaikan akan menjadi kalah dengan kezoliman yang terorganisir. Buktinya dia menang. Sekarang siapa itu? Siapa yang milih? Yang milih tanggung jawabnya di akhirat kelak. Na'udzubillah. Tapi yang terpenting bagi kita berusaha, yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bencana Allah angkat. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang sekiranya menyengsarakan rakyat, cepatlah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggantikan pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi yakinlah, di mana fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika kita menanjak pasti kita akan mendapatkan ada tanah yang datar dan akan turun. Masa kita akan dizolimi terus? Masa kita ada pemimpin dolim dulu? Insya Allah suatu saat ada pemimpin yang adil. Mudah-mudahan membawa negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah.